Di sini saya Anissa Nurul Afifah, NIM 183131040 dari kelas PIAT 4B dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari IAIN Surakarta, ingin menjelaskan tentang media pembelajaran pengembangan bahasa anak usia dini yang saya buat untuk usia 4-5 tahun. Nah, sebelum kita memperkenalkan media pembelajaran yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa bagi anak usia dini. Pengembangan bahasa bagi anak usia dini itu dikenalkan sejak dini melalui pengalaman dan pertumbuhan anak, agar bertujuan untuk agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud pada lingkungan sekitarnya adalah anak dapat mengenal lingkungan sekitar, seperti anak dapat berkomunikasi dengan orang lain, teman sebayanya, orang tuanya, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan bahasa anak, khususnya menyimak, membaca, dan juga menulis. Yang pertama adalah menyimak. Nah, menyimak di sini adalah fungsinya adalah sebagai anak dapat mengembang dasar sebagai belajar anak bahasa anak dari bahasa pertama dan juga kedua. Nah, bahasa pertama anak itu dimulai dari bahasa ibu. Yang kedua adalah anak itu belajar dari dari gurunya yang ada di sekolah. Dan yang lain adalah anak dapat menambah kosakata pada anak, karena kemampuan bahasa anak yang paling baik adalah diawali dengan cara mendengarkan. Kemudian fungsi yang lain pengembangan bahasa menyimak adalah pertama sebagai penyumbang membaca, menulis, dan juga menyimak. Yang kedua sebagai penunjang komunikasi lisan. Yang ketiga adalah sebagai informasi pengetahuan. Itu adalah fungsi sebagai menyimak. Nah, pengembangan bahasa anak yang kedua adalah membaca, yaitu fungsinya sebagai anak dapat berkenalan dengan kosakata dan anak dapat mengembangkan alat komunikasi dengan kosakata dan juga benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak dapat mengenal benda satu dengan benda yang lain dengan cara membaca dan menambah huruf-huruf vokal yang ia dapat. Kemudian yang lain adalah anak dapat, apabila anak itu sering mendengar, maka anak itu dapat berbicara dengan baik. Dan fungsi yang lain adalah fungsi yang lain anak dapat berkenalan dengan kosakata. Yang kedua, anak dapat berkomunikasi secara lisan. Yang ketiga, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Nah, pengembangan bahasa anak yang ketiga adalah menulis. Pengembangan bahasa anak yang menulis itu memiliki fungsi yaitu sebagai media penyalur, mengekspresikan diri, melatih kesabaran anak, dan juga dapat mengasah komitmen. Nah, fungsi yang lain adalah dapat meningkatkan intelijensi anak. Yang kedua, anak dapat berlatih memecahkan masalah dan dapat membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah sebagai media terapi anak. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini untuk usia 4-5 tahun. Nah, STPPA yang saya gunakan pada media pembelajaran membaca yaitu pertama mengenal benda-benda yang ada di sekitar, yaitu pada ruang lingkup keaksaraan. Yang kedua, pada ruang lingkup keaksaraan juga di sini anak dapat menirukan huruf A sampai Z. Yang ketiga, pada mengungkapkan bahasa pada ruang lingkup pengungkapan bahasa, anak dapat mengulang kalimat sederhana. Pada media pembelajaran menyimak, di sini saya menggunakan STPPA pada ruang lingkup keaksaraan. Di sini juga anak dapat mengenal benda-benda yang ada di sekitar. Yang kedua, pada mengungkapkan bahasa, anak dapat memperkaya kebendaharaan kata. Yang ketiga, ruang lingkup pada bahasa, memahami bahasa, anak dapat menyimak perkataan orang lain.
Lalu yang ketiga STPPA yang digunakan pada menulis yaitu pada keaksaraan. Anak juga dapat anak dapat mengenal benda-benda yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu anak dapat menambah kebendaharaan kata, itu pada ruang lingkup mengungkapkan bahasa. Di sini saya membuat buku yang bertuliskan buku belajar menulis mengenal hewan. Jadi di sini saya mengambil tema hewan, subtemanya hewan berkaki 4. Nah, isi dari buku ini adalah yang pertama ada gambar gajah. Terus yang di bawahnya ada nama dari hewan ini, yaitu hewan gajah. Nah, di sini anak disuruh untuk menebalkan huruf. Ini ada gajah, terus di sini disuruh untuk menebalkan. Itu ada hewan gajah, ada hewan kuda, ada hewan rusa, dan juga hewan sapi. Jadi di buku ini anak dapat mengenal hewan-hewan berkaki 4, dan juga anak juga bisa belajar menulis dengan cara menebalkan, dan juga anak dapat mengenal hewan ini, yaitu hewan gajah, hewan rusa, dan lain-lain. I'm only one call away. Di sini saya membuat papan baca. Nah, papan baca di sini dapat mengembangkan membaca anak. Nah, di sini menyediakan atau anak dapat membaca tulisan ini yang saya sudah buat. Ada 5 alat transportasi dan 5 nama dari alat transportasi ini. Di sini saya menggunakan tema alat transportasi, subtemanya alat transportasi darat. Nah, cara mengaplikasikannya adalah pengaplikasiannya dari media pembelajaran yang saya buat adalah nanti guru menerangkan tentang alat transportasi atau macam-macam dari alat transportasi. Jadi dimulai dari alat transportasi laut itu apa aja, alat transportasi darat itu apa, terus alat transportasi udara apa aja. Habis itu nanti guru mengenalkan alat transportasi darat. Anak disuruh untuk menyebutkan. Lalu habis itu nanti guru mengambil papan baca ini, lalu anak disuruh untuk membacanya dengan cara nanti anak disuruh untuk menyebutkan huruf ini atau menirukan huruf ini. Ini M O B I L. Nanti apa? Bila anak tahu maka nanti anak akan menyebutkan ini M O B I L. Lalu guru akan menirukan atau mengucapkan ini mobil atau dibaca mobil begitu. Kan nanti anak sudah tahu ini gambar mobil. Nah, di bawahnya itu ada ejaan membacanya. Jadi ada M O B I L, lalu anak nanti disuruh lalu dibaca mobil begitu sampai seterusnya. Contohnya taksi. Nah, ini gambar taksi. Kalau anak tidak tahu maka guru akan memperkenalkan ini gambar taksi, lalu disuruh anak untuk membacanya. Ini T A X I. Kan pada umur 4-5 tahun anak dapat mengenal kosakata yang ada di sini. Kosakata benda-benda sekitar seperti alat transportasi yang ada di sini, dan dapat menambah kebendaharaan kata. Nah, di sini pada media pembelajaran yang ketiga, menyimak, saya membuat media pembelajaran yaitu PowerPoint yang memperkenalkan buah-buahan, yaitu temanya tanaman, subtemanya buah-buahan. Di sini saya memperkenalkan ada buah dan juga nama dari buah tersebut. Contohnya dalam pembuatan PowerPoint ini saya menggunakan gambar yang saya ambil dari internet dan saya jadikan latar belakang, lalu saya juga mengambil gambar buah-buahan dan juga
membuat nama buah itu dari PowerPoint itu sendiri. Dan media pembelajaran yang saya buat menyimak ini seperti ini. Nah, di sini saya membuat yang menyimak itu, saya membuat PowerPoint. Di sini anak dapat mengenalkan berbagai macam buah-buahan seperti berikut. Pertama, nanti anak di pembukaan anak dapat membacanya, mengenal macam-macam buah-buahan. Temanya tanaman, subtemanya buah-buahan. Lalu yang pertama ada buah apel. Lalu di bawahnya ada tulisan, ada nama dari buah tersebut, yaitu buah apel. Yang kedua ada buah jeruk. Nah, di bawahnya juga ada namanya buah jeruk. Yang ketiga ada buah pisang. Lalu di bawahnya juga ada namanya buah pisang. Di sini nanti anak disuruh untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru agar anak dapat mengenal buah-buahan. Yang keempat ada buah mangga. Di bawahnya juga ada namanya buah mangga. Yang kelima ada buah pepaya. Di bawahnya juga ada namanya buah pepaya. Kemudian ada buah semangka. Di bawahnya juga ada namanya. Kemudian ada buah anggur. Di bawahnya juga ada namanya buah anggur. Kemudian ada buah nanas. Di bawahnya juga ada namanya buah nanas. Apabila anak sudah tahu apa nama dari buah itu, maka guru hanya menjelaskan saja nama buah ini dan nama dari buah ini. Apabila anak belum mengerti tentang atau belum mengenal tentang buah ini, maka guru akan menjelaskan. Yang terakhir ada buah strawberry. Di bawahnya ada tulisannya buah strawberry. Begitu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 망설인다는 걸 알아 진심을 말해줘